86,11% sampel yang kita periksa positif terjangkit varian Delta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, sedulur-sedulurku kabeh, virus corona varian Delta telah menyerang Kabupaten Kudus. Sampai 14 Juni 2021, varian yang konon berasal dari India ini sudah terdeteksi menjangkiti 62 saudara kita yang ada di Kudus. Jelas kita patut waspada, sebab varian Delta inilah yang telah menimbulkan korban jiwa sangat besar di India. Kita tahu varian ini tingkat penularannya sangat cepat. 50% lebih menular daripada varian lainnya. Bahkan di India pernah menyebabkan penambahan kasus 400.000 lebih dalam satu hari. Rumah sakit lumpuh, krematorium kewalahan mengurus jenazah, orang-orang tergeletak meninggal di jalanan. Varian Delta ini bisa dideteksi dari beberapa gejala. Di antaranya gangguan pendengaran, gangguan lambung parah, sampai pembekuan darah. Bapak Ibu, besar kemungkinan jumlah yang tertular varian Delta di Kudus lebih banyak dari yang kita temukan saat ini. Dan sangat terbuka kemungkinan varian Delta ini juga telah masuk ke daerah-daerah lainnya. Analisanya sederhana. 62 kasus varian Delta yang terdeteksi itu adalah hasil uji laboratorium dari 72 sampel. Artinya, 86,11% sampel yang kita periksa positif terjangkit varian Delta. Mau dibilang dan dibantah bagaimanapun, penularan COVID-19 di Jawa Tengah sedang tinggi-tingginya dan dengan varian baru yang lebih berbahaya. Saat ini sudah ada 8 daerah di Jawa Tengah yang masuk zona merah. Kudus, Demak, Jeporo, Pati, Grobogan, Kabupaten Tegal, Brebes, dan Wonogiri. Pada 14 Juni 2021 kemarin, penambahan kasus COVID di Jawa Tengah mencapai 1.372 kasus satu hari. Dan total dalam satu minggu bertambah 3.331 orang. Tapi yang paling membuat saya grantes adalah jumlah warga yang meninggal mencapai 756 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bagaimana caranya untuk melawan virus varian Delta ini? Sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu. Hanya perlu kesadaran panjenengan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, patuhi protokol kesehatan. Pakai terus maskermu. Jangan keluar rumah jika tidak penting. Jangan berkerumun. Kalau ada kerumunan, ingatkan mereka agar bubar. Dan sering-seringlah untuk mencuci tangan. Saya mohon kepada panjenengan tidak lengah. Karena virus varian Delta ini selalu mengintip ketika kita sedang lengah. Mungkin Bapak Ibu kemana-mana selalu memakai masker. Tapi kemudian membuka masker saat selfie, itulah celahnya. Sudah banyak contohnya. Kemarin, 13 guru di Sragen positif COVID hanya gara-gara tidak pakai masker saat selfie. Sikap menyepelekan itulah yang membuat kasus di Jawa Tengah terus-terusan naik. Saya meminta kepada seluruh warga Jawa Tengah mulai detik ini juga patuh dan taat pada protokol kesehatan. Kesadaran ini penting Bapak Ibu. Bukan hanya sadar untuk diri sendiri, tapi juga kesadaran untuk saling mengingatkan satu sama lain. Seluruh pemerintahan di setiap level juga saya minta agar selalu mengingatkan warganya untuk taat protokol kesehatan. Untuk teman-teman bupati yang daerahnya masuk zona merah, silakan buat kesepakatan bersama bagaimana mengatasi pelintas batas, orang belanja, orang bekerja, dan lainnya. Termasuk aturan tempat-tempat pariwisata dan kegiatan keramaian lainnya. Jangan sampai ketika satu daerah menutup pariwisata, daerah lain justru membuka. Kalau perlu, gerakan
di rumah saja kita lakukan agar segera memperbaiki keadaan. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi agar terus saja dipercepat. Pemprov Jateng juga membuka vaksinasi yang diprioritaskan untuk lansia. Silakan panjenengan datang ke Gedung Gradika Bakti Praja di Komplek Gubernuran setiap hari kerja. Tidak perlu berebut, karena vaksinasi ini masih kita buka sampai akhir tahun ini. Syaratnya tidak rumit, cukup bawa KTP. Untuk vaksinasi di kabupaten kota juga akan kita percepat. Kemarin, Menteri Kesehatan telah menyetujui penambahan vaksin di Jawa Tengah. Semoga ikhtiar kita bersama segera membawa kita keluar dari pagebluk ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka yang tidak mau maskeran, tidak mau itu egois. Dia merasa hebat, merasa paling takwa, merasa paling kuat, dan dia tidak pernah berpikir bahwa ini justru ihtimam pada orang lain. Man lam yahtam bi amril mukminin falaisa minhu. Itu kepedulian kita kepada saudara kita, kepada orang lain. Kue sehat-sehat, tapi bapakmu, mbahmu, apa kowe gak kepengin jaga mereka? Lha iku wong wis takdire Gusti. La ilaha illallah. Takdir iku nek kedadian kowe lagi ngerti nek iku takdir. Nek urung kedadian kok ngerti kok ndi? Diapurmu ngerti takdire Gusti Allah iku. Takdir itu kalau sudah jadi, lho iki lho takdirmu pancen semata. Lagi ngerti. Tapi nek durung enggak ngerti kita itu. Karena enggak ngerti, kita gandoi ajaran. Ajarane ikhtiar. Ini seperti yang sekarang ini. Fayumna'ul ikhtilat bainal asyikha wal mardo. Tidak boleh kumpul. Ikhtilat. Amalan krana ngamalake bimuqtadal hadzari kelawan tuntutane kewaspadaan, kehati-hatian. Ini bagian dari ikhtiar. Wattikhadhil asbabil waqa'iyyati lan mengambil sebab-sebab penjagaan untuk jaga diri, jaga orang lain, bukan jaga diri tok. Orang pakai masker bukan untuk menjaga diri saja supaya tidak terpapar, bukan. Juga menjaga orang lain supaya tidak terpapar oleh kita. Siapa tahu kalau kita yang bawa. Wal wiqayatu khairun minal ilaj. Ini atokane. Wal wiqayatu utawi menjaga kesehatan. Iku khairun minal ilaj tinimbangane pengobatan. Preventif, menjaga supaya tidak terkena wabah lebih baik daripada nanti terkena terus berobati. Ilaj itu. Obati belum karuan mantil, karuan bisa mari ilat itu. Nek wiqayah menjaga supaya jangan kena. Wala ya ta'aradu, rungokno ini penting. Wala ya ta'aradu lan ora bertentangan apa zalika mengkono mau ma'a qada illahi sartane qadae Gusti Allah wa qadarihi lan qadare Allah, takdire Allah. Tidak bertentangan. Apa sebabnya? Loh, persis kayak omonganku. Li'annal qadra majulun anna. Karena sedune takdir iku majulun tidak ketahuan anna saking kita. Kita tidak tahu. Wa alainal wajib ing atase kita muraatul asbab utawi memperhatikan sebab-sebab al-zahiriyah sing ketok muraatul asbabiz zahiriyati memperhatikan sebab-sebab sing ketok sing bangsa lahir
Wayab kolan tetep apa marad tukul amrin baline saben-saben perkara fil haqiqati ing dalam hakikate ilallahi maring Gusti Allah taala. Jadi kita itu ikhtiar apa yang kelihatan saja. Kelihatan ini kok wabah sudah kemana-mana dan ternyata sudah terbukti banyak memakan korban. Jadi saya tak jogo-jogo dengan ikhtiar jogo-jogo supaya tidak terkena. Adapun sudah jogo-jogo nanti kok terkena juga itu sudah kehendakane Gusti Allah.